Sore ini kita belajar mata kuliah psikologi pendidikan. Pertemuan kedua dengan materi konsep dasar psikologi pendidikan. Sebelum kita mulai kuliah kita pada sore ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita masuk ke materi, ini adalah CPMK atau capaian pembelajaran di semester ini. Atau yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan hakikat psikologi pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan peran psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Nah, sub CPMK dari mata kuliah ini yaitu siswa mampu menjelaskan konsep dasar psikologi pendidikan. Nah, moderasi beragama dalam materi ini yaitu saling menghargai perbedaan suku, agama, dan adat tanpa adanya perilaku bullying. Perilaku bullying apa? Ya, betul. Nah, implementasi penelitiannya itu ada judulnya konsep dasar psikologi pendidikan, hasil-hasil penelitian, aspek-aspek yang dikaji dan peran psikologi pendidikan dalam program pendidikan. Nah, di penelitian ini dia membahas tentang konsep dasar psikologi pendidikan itu seperti apa di lapangan dan perannya, bagaimana peran psikologi pendidikan ini di dunia pendidikan dan aspek-aspek psikologi pendidikan itu bagaimana gitu di dunia pendidikan gitu ya. Selanjutnya model pembelajaran yang kita lakukan adalah log R itu. Nah, sebelum kita memulai kuliah kita pada sore ini, sebelum masuk materi, kita ice breaking dulu. Cluenya adalah lakukan apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya katakan. Paham? Kita mulai ya. Kepala. Nah, materi yang kita bahas di hari ini yaitu ada pengertian psikologi, cabang ilmu psikologi. Kita masuk ke pengertian psikologi. Ada yang tahu apa itu psikologi? Tentang jiwa. Psikologi itu berasal dari dua bahasa Yunani yaitu psyche dan logos. Di mana psyche artinya jiwa, soul, mind, spirit, ruh. Sedangkan logos ilmu, nalar, dan logika. Lanjut ke pengertian psikologi menurut para ahli. Menurut Santrop, psikologi adalah studi ilmu tentang perilaku dan proses mental. Yang menurut para ahli ini, apa pengertian psikologi menurut kalian dari pengertian ini? Dari ketiga ini, apa itu psikologi? Ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Iya, apalagi? Berarti apalagi ada yang tahu apa itu psikologi? Pengertian psikologi menurut ketiga tokoh ini ada? Jadi psikologi itu yang berkaitan dengan jiwa, betul. Nah, berhubungan dengan hakikatnya manusia dengan lingkungan dan interaksi sosialnya gitu loh. Dari sini. Jadi ada interaksi sosialnya, ada hakikatnya dengan lingkungan sekitarnya gitu loh. Jadi peran manusia atau jiwa peran manusia terhadap lingkungannya itu yang disebut dengan psikologi. Nah, ada 3 keyword dalam psikologi berdasarkan pengertian tersebut. Yang pertama adalah scientific methods. Apa itu scientific method? Ada yang tahu? Peran tentang perilaku manusia atau yang dapat dilihat. Contohnya apa? Contohnya tersenyum, tertawa, menangis. Nah, keyword yang ketiga adalah mental process atau proses mental. Nah, ini perilaku yang tidak dapat dilihat. Apa itu perilaku yang tidak dapat dilihat atau tidak dapat diukur? Berkaitan dengan perasaan-perasaan. Contohnya, sedikitnya ada 8 cabang ilmu psikologi yang saya jelaskan di sini. Yang pertama itu adalah psikologi eksperimen. Yang kedua, psikologi kepribadian. Ini adalah beberapa cabang ilmu dari psikologi. Nah, dari cabang-cabang ilmu ini timbullah
kita membahas sekarang tentang psikologi pendidikan. Nah, pengertian psikologi pendidikan menurut psikologi pendidikan atau education psikologi adalah studi mengenai tingkah laku manusia dalam kegiatan belajar dan pembelajaran dan penerapan konsep teori psikologi dalam kegiatan belajar dan pendidikan. Nah, psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang memfokuskan diri pada pemahamannya tentang proses belajar dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Selanjutnya, menurut Skinner, psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang berhubungan dengan pengajaran dan pembelajaran terkait proses sosial dan interaksi tingkah laku. Psikologi pendidikan adalah sebuah cabang studi yang berhubungan dengan penerapan pengetahuan tentang perilaku manusia untuk usaha-usaha kependidikan. Jadi, psikologi pendidikan ini adalah psikologi pendidikan akumulasi pengetahuan atau kebijaksanaan dan teori yang berdasarkan pada pengalaman dan yang mestinya dimiliki setiap guru untuk memecahkan masalah pengerjaan sehari-hari. Jadi pentingnya psikologi calon guru atau sebagai guru mempelajari psikologi pendidikan ini adalah untuk apa? Satu disiplin ilmu yang bisa mengaplikasikannya dalam dunia pendidikannya nanti gitu loh. Lanjut ya. Dari pengertian manfaat, kira-kira udah dapat gambaran atau belum? Apa kira-kira peran atau manfaat dari psikologi ini? Kita sebagai guru, apa kira-kira peran atau manfaat psikologi ini di dunia pendidikan? Terus Oke, nah di sini ada sedikitnya 8 peran atau manfaat dari psikologi pendidikan. Yang pertama itu adalah menentukan strategi dan metode pembelajaran. Jadi kalau kita sudah memahami karakteristik anak atau peserta didik kita, setidaknya kita sebelum mengajar atau sebelum proses pengajaran, kita bisa menentukan strategi dan metode pembelajaran. Dari mana? Dari masing-masing individu, karakteristik peserta didiknya gitu. Jadi masing-masing karakteristik peserta didik itu kan berbeda-beda. Nah, jadi kalau kita udah tahu karakteristik peserta didik kita sudah bisa menentukan strategi apa dan metode pembelajaran seperti apa yang harus kita berikan kepada peserta didiknya, sehingga proses pembelajarannya berjalan dengan lancar, efisien dan efektif gitu loh. Misalnya gini, pembelajaran anak SD tentunya beda dengan anak SMP gitu loh. Nah, pastinya metode dan strateginya juga berbeda gitu loh. Yang kedua adalah mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, setelah kita menentukan strategi pembelajaran dan metode pembelajaran yang pas atau yang sesuai, kita bisa mengevaluasi hasil pembelajarannya. Kira-kira metode yang kita gunakan dalam proses pembelajaran itu sesuai atau tidaknya dengan peserta didiknya gitu loh. Yang ketiga adalah menentukan kepribadian pendidikan. Nah, masing-masing individu itu kan beda karakteristiknya dan beda kepribadiannya. Nah, kepribadian di sini, menentukan kepribadian kependidikan ini lebih ke seorang gurunya terlebih dulu memahami kepribadian diri sendirinya gitu loh. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengontrol diri dulu gitu loh, sehingga proses pembelajaran pun juga berjalan efektif gitu loh. Jadi kalau seandainya kita tidak bisa mengontrol emosi, tidak tahu dengan kepribadian kita sendiri, otomatis nanti siswanya pun juga merasa tidak tenang di kelas itu gitu loh. Karena apa? Karena misalnya gini, kalau kita tidak memahami kepribadian kita sendiri atau peserta didiknya, timbulnya emosi-emosi yang tidak diinginkan gitu loh. Jadi agar suasana itu lebih kondusif dan bisa kita kendalikan, kita harus mengenali
diri sendiri atau kepribadian diri sendiri kita gitu loh. Berikutnya adalah membentuk prestasi belajar. Masing individu atau masing-masing siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin si A kemampuannya di sini, si B kemampuan di sini. Nah, itu yang harus dipahami oleh seorang guru nantinya gitu loh. Lanjut adalah menciptakan iklim belajar yang kondusif. Kelasnya tidak kondusif, bisa jadi anak itu merasa tidak tertekan, atau pelajaran yang kita berikan pun juga tidak masuk gitu loh. Jadi kita harus menyesuaikan gitu. Selanjutnya masuk ke karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, setiap tahap perkembangan anak akan berdampak pada perkembangan kepribadian anak. Kepribadian anak merupakan watak atau sifat anak dalam menghadapi atau mempersepsikan suatu hal. Lanjut, teori kepribadian itu dikumpulkan sekumpulan anggapan atau konsep-konsep yang satu sama lain berkaitan dengan tingkah laku. Ada 3 kategori karakteristik. Yang pertama adalah karakteristik anak sekolah dasar, yang kedua karakteristik anak sekolah menengah, yang ketiga adalah karakteristik anak usia remaja. Pas remaja ini disebut dengan masa peralihan atau masa pencarian jati diri, sehingga emosi pada masa remaja ini masih labil gitu loh. Nah, apa aja karakteristik pada masa remaja? Yang pertama adalah mencapai hubungan yang matang, ya, yang matang dengan teman sebaya. Berikutnya dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria dan wanita dewasa yang dijunjung tinggi masyarakat. Lanjut, menerima keadaan fisik dan mampu menggunakan secara efektif. Mencapai kemandirian emosional. Nah, ini beberapa referensi yang digunakan dalam materi ini. Kira-kira ada pertanyaan atau enggak? Dari beberapa materi tadi, ada pertanyaan? Nggak apa-apa. Jadi kan tadi ada kandung yang beberapa guru dalam pendidikan, psikologi pendidikan, itu menjelaskan kalau guru itu harus bisa memahami emosi seorang siswa. Jadi bagaimana seorang siswa yang dia tantrum, memiliki emosi yang tidak bisa dikontrol, kadang dia sampai berkali siswa sendiri, ngamuk. Jadi ada banyak beberapa guru yang dia mengatakan udah biarkan aja lah, nanti dia bisa tenang sendiri. Tantrum itu usianya berarti masuk ke yang sekolah dasar tadi kan? Ya, mungkin ada beberapa siswa yang ditemukan di lapangan kalau anaknya itu tantrum. Nah, biasanya itu dipisahkan dulu dipisahkan dari kelasnya gitu loh. Kalau di dalam proses belajar ya, kita pisahkan dulu. Kalau seandainya dibiarkan di dalam kelasnya aja akan mengganggu teman-temannya yang lain gitu loh. Jadi kita pisahkan dulu dari teman-teman kelasnya, baru kita hadapi anak. Maksudnya ini, kita memberikan pemahaman terhadap anak itu di luar teman-temannya itu gitu loh. Jadi secara ininya, psikologisnya, kita itu juga tidak boleh menegur anak di depan teman-temannya. Karena apa? Itu bisa membuat rendahnya harga diri dia gitu loh. Jadi dari situlah timbulnya perilaku bully tadi gitu loh. Sebelum itu ada tugasnya meresum materi kita yang hari ini dengan tulisan tangan, minimalnya itu 300 kata. Nah, itu minggu depan sebelum kita masuk materi, kita akan membahas ini dulu. Oh ya, saya lupa, ada yang nggak hadir hari ini? Dua orang ya? Oh, 3. Oke. Kita akhiri kuliah kita pada sore ini. Terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.